host boleh buka izin share screen, host. Odi, I think please you talking directly without PPT because maybe it is the problem for the admin. Please talking directly related to your topic. 5 minutes. Baik, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Odil Ramadan dengan NIM 2004425. Saya di sini akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu Perjalanan Tengku Umar dalam buku Aku dan Cintaku. Tengku Perang di Jalan Allah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari Tengku Umar. Tengku Umar Johan Pahlawan sendiri lahir pada tahun 1854 Masehi di Mulaboh, tepatnya di Gampong Masjid yang sekarang menjadi Gampong Belakang, Kecamatan Jalan Pahlawan. Dia dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Tengku Cut Mahmud dan ibu Cut Muhani. Tengku Umar sendiri adalah orang yang membagikan semangat perlawanan terhadap Belanda, karena ia tercatat melakukan kampanye perang melawan Belanda di wilayah barat dari Mulaboh sampai dengan Ulelehu sampai dengan Pidie. Bahkan ia juga yang menekan para ulelabang untuk ikut perang melawan Belanda. Nah, secara massal bahkan beliau juga terus mendorong Sultan Panglima Polem serta Tengku Ditoro untuk melakukan perlawanan dengan memberikan uang sabil ke Kuamala, tempat Sultan mengendalikan perang. Nah, di dalam buku ini cerita dimulai ketika Tengku Umar mengadakan peran dari Tengku Syekh Ibrahim Lamgena yang merupakan suami pertama dari Cuk Nyadin yang gugur akibat dari kepungan anak buahnya, yaitu Habib Abdurrahman berkhianat dan memunculkan rencana mereka. Tengku Umar yang mengetahui berita tersebut dikatakan datang untuk berbela-sungkawa. Nah, setelah pertemuan tersebutlah Tengku Umar bergabung dengan sisa pasukan dari Tengku Syekh Ibrahim Lamgena seperti panglima perang mereka, yaitu Panglima Laut. Di masa inilah dijelaskan di mana Tengku Umar ini akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan Cuk Nyadin. Karena Cuk Nyadin memiliki keinginan besar untuk berperang bersama Tengku Umar. Nah, seiring berjalannya waktu, pasukan Tengku Umar terus melakukan perlawanan kepada Belanda dengan bergelia di hutan dan menyerang pos-pos milik KP-KP Belanda. Setelah berperang di gerilya cukup lama dan kurang mendapatkan hasil yang maksimal, dijelaskan bahwa Tengku Umar ini kemudian berpikir bagaimana untuk mengelabui Belanda dengan cara berpura-pura bergabung dengan mereka. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan pasukan senjata modern dan untuk memperkuat baris-baris pasukannya Tengku Umar. Rencana ini berhasil. Tengku Umar mengambil hati Belanda dengan berpura-pura membantu mereka dan menyerang dan markas-markas Aceh. Padahal itu hanyalah sandiwara karena mereka menyerang dengan peluru-peluru kosong. Akibat dari sandiwara ini, Tengku Umar mendapatkan kepercayaan Belanda dan memanfaatkan celah untuk mencuri persediaan senjata dan pasukan-pasukan milik Belanda. Tengku Umar sendiri dalam perjalanannya dijelaskan bahwa pernah mendapatkan gelar oleh pemerintah Belanda, yaitu Tengku Johan Pahlawan. Gelar tersebut diberikan karena Tengku Umar pernah bergabung dengan Belanda. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena akhirnya Tengku Umar mengungkapkan bahwa itu hanya siasat saja untuk mengelabui Belanda dan mengerebut senjata, uang, dan persediaan mereka setelah Tengku Umar dipaksa harus menyerang kaum muslimin Aceh. Di ini sendiri mengenai perang sama Tengku Umar ini gugur. Tengku Umar gugur setelah berhasil ditipu atau dijebak oleh Jenderal Belanda yaitu Van Hees di Istana Kosong, di mana Tengku Umar ditembak. Tapi pada akhirnya jasadnya berhasil dibawa lari oleh Panglima Laut karena Panglima Laut tidak ingin memberikan jasad dari Tengku Umar kepada Belanda, karena bila itu diberikan maka semangat perjuangan pasukan Aceh akan semakin pudar, sehingga bagaimanapun caranya jasad dari Tengku Umar ini dibawa lari ke hutan, akhirnya dikubur di hutan. Pada bagian akhir buku ini hanya dijelaskan sedikit bagaimana keadaan dari pasukan Cuk Nyadin atau sisa dari pasukan Tengku Umar, di mana dikatakan bahwa setelah kematian Tengku Umar, pada akhirnya pasukannya tunduk dari Belanda karena kekurangan pasokan, tidak memiliki pasukan yang cukup, sehingga
pasukan-pasukan sisa dari tubuh marinir harus menyerah. Bahkan pada akhirnya Cunyadin berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda berkat bantuan Panglima Laut yang memberikan beberapa syarat kepada Belanda agar mau menyelamatkan Cunyadin pada sisa hidupnya karena Cunyadin dianggap Odi, sebagai your time was over. istri bangsawan. Ya, sekian dari saya. Hello, Odi. Hello, Odi. Ya, Your time was over. sekian dari saya. Okay. Assalamualaikum Thank you warahmatullahi very much, Odi, for your presentation. And the next presenter is Abdallah Y. Firdaus. Abdallah, your time also 5 minutes, please. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Suwirta dan teman-teman. Saya Abdallah Yarisul Firdaus dengan NIM 2004251 izin menyampaikan materi mengenai menapaki jejak Dendels di Selatan Jawa. Buku yang ditulis oleh Angga Indrawan ini membahas mengenai perjalanannya bersama redaksi Republika menelusuri jalur Dendels. Nah, faktanya jalur Dendels yang menyusuri pantai selatan Jawa ini sudah ada jauh sebelum jalan raya pos dibangun. Jalur ini sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, di mana pada saat itu kondisi geografis pantai utara masih berupa lautan. Nah, kemunculan Dendels dalam penamaan jalur ini bermula ketika Ade Dendels, putra dari Herman Willem Dendels, memimpin Karesidenan Ambal. Kemudian ia memerintahkan pembangunan jalan raya pos sepanjang pantai selatan Jawa, mulai dari muara Sungai Brogo di Brosot, Kulon Progo, hingga ke barat berbatasan dengan Cilacap di Jetis. Dalam buku The Java Urlog, jalur ini juga merupakan jalur gerilya bagi Pangeran Diponegoro dan pasukannya pada 1825 sampai 1830. Selama perang itu berlangsung, jalur ini lebih dikenal dengan sebutan jalur Diponegoro, jauh sebelum Ade Dendels ditunjuk sebagai asisten residen Ambal pada 1838, 8 tahun setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Penunjukan Ade Dendels di Ambal ini ternyata memiliki tujuan lain. Belanda mulai mengganti sebutan jalur Diponegoro dengan jalur Dendels dengan tujuan utamanya untuk melemahkan para pengikutnya sekaligus menghilangkan nama Diponegoro dari ingatan masyarakat setempat. Di akhir segmen buku ini juga menjelaskan salah satu peninggalan dari zaman pendudukan Belanda di jalur selatan, yaitu jembatan dan Tugu Renville di Kebumen. Dinamakan jembatan Renville karena untuk mengingat pelanggaran batas teritorial antara Belanda dan Indonesia pasca perundingan Renville. Jembatan ini digunakan pemerintah Belanda untuk menyeberangkan persenjataan mereka. Sedangkan untuk Tugu Renville didirikan untuk memperingati tewasnya 7 penjaga garis batas pertahanan di Sungai Kemet yang tewas dibunuh pasukan Belanda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much, Abdallah. And the next presenter is M. Hilman. M. Hilman, similar, your time also 5 minutes, please. Thank you, sir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Hilman Maulana dengan NIM 2004693 membawakan topik mengenai diskriminasi masyarakat Jawa dalam novel Semua Anak Bangsa karya Pramudia Anantatur. Nah, untuk novel ini sendiri merupakan karya Pramudia Anantatur dengan jumlah halaman 552 halaman. Nah, diterbitkan pada tahun 2006. Novel ini sendiri berkisah mengenai pemerintahan atau kehidupan Indonesia, khususnya di Jawa, khususnya tempatnya lebih spesifiknya lagi mungkin ada Sidoarjo dalam latar tempatnya. Di situ diceritakan mengenai tentang penindasan Belanda terhadap masyarakat Jawa. Nah, tokoh utama sendiri dari novel ini adalah Minke, yaitu seorang penulis pribumi yang memiliki teman-teman Eropa karena ia sendiri bersekolah di HBS. Nah, dalam ceritanya Minke ini memiliki pandangan bahwa Eropa ini merupakan yang superior dalam kehidupan di dunia. Namun, berdasarkan fakta dan yang ia alami sendiri, perlahan-lahan pandangan dia mulai berubah karena berbagai peristiwa-peristiwa negatif mulai menghampiri dirinya. Dan salah satunya itu adalah diskriminasi yang tertera di dalam novel ini. Nah, diskriminasi sendiri ada berbagai jenis dalam novel ini, mungkin dari ras, suku,
terus juga penyakit, hingga dan yang lainnya gitu. Nah, untuk yang saya akan bawakan sendiri adalah dari diskriminasi mengenai ras salah satunya. Nah, mungkin kutipannya adalah sebagai berikut. Halo Hilman. Robert Jan de Parste, anak pribumi yang diambil anak angkat pendeta de Parste itu. Tubuhnya kurus dan lemah. Ia selalu membutuhkan perlindungan. Setiap hari sasaran ejekan sebagai yang paling pengecut. Makin banyak kenalannya, makin banyak juga ejekan dan tawaan diterimanya. Nama, hanya karena nama, ia menjadi begitu pemalu, penyendiri, pendendam, dan licik. Nah, mungkin itu merupakan salah satu gambaran diskriminasi yang ada di dalam novel fiksi sejarah ini. Nah, Robert Jan de Parste sendiri awalnya adalah seorang pribumi yang diangkat oleh pendeta. Ia tetap diakui sebagai pribumi, namun dia mendapatkan ejekan-ejekan. Dapat kita korelasikan dalam mata kuliah ini, yaitu dalam pembelajaran sejarah, bahwasanya kegiatan ketika dalam pembelajaran tidak terlihat oleh kita sebagai guru diskriminasi tersebut. Namun pada kenyataannya bahwasanya bakal ada seperti hal-hal seperti itu. Nah, nilai yang dapat kita ambil sendiri adalah untuk mengantisipasi diskriminasi yang ada dalam pembelajaran. Nah, mungkin inti dari yang dapat saya sampaikan dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Hilman? Sudah Pak, It is sudah. finished your presentation? Yes, finish. Okay, I think the last presenter is Dita Diutami. Dita, so sorry for the trouble of my internet. Your presentation also 5 minutes, please. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Dwi Utami, dengan NIM 2005-204, izin memaparkan presentasi berjudul Menilik Gaya Penulisan dalam novel Prahara Andalusia 1 sebagai alternatif dalam pembelajaran sejarah. Nah, sebelum menilik lebih dalam bagaimana penjelasan dalam novel, kita terlebih dahulu mengenal bagaimana penaklukan Andalusia itu. Penaklukan Andalusia merupakan salah satu penaklukan besar dalam Islam yang terjadi pada abad ke-8, berlangsung di wilayah benua Eropa, tepatnya dari Gibraltar hingga semenanjung Iberia, atau dulu disebut dengan Andalusia itu Spanyol klasik ya, disebutnya Andalusia. Nah, penaklukan ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalusia pada masa pemerintahan Khalid bin Abdul Malik maksud saya, yang dimulai pada tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Nah, dalam pertempuran di suatu wilayah bernama Bakah, pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ini berhasil mengalahkan Raja Roderick. Nah, dari sini kemudian ekspansi Islam semakin meluas hingga ke Cordoba, Granada, dan juga Toledo. Nah, penjelasan mengenai sejarah penaklukan Andalusia ini dikemas secara epik oleh Aryo Muhammad, yaitu yang merupakan penulis dari novel Prahara Andalusia 1 ini, gitu ya. Aryo Muhammad ini penulisnya memberikan nuansa romantis dalam mengemas penggambaran sejarah. Penulis memberikan juga imajinasi dalam penggambaran cerita tokoh. Di sini tokoh utamanya adalah Daniel. Di sana ia seolah terjebak dalam suatu era di masa lampau, yaitu era penaklukan Andalusia ini ketika sedang bermimpi gitu ya. Nah, seorang Daniel ini adalah seorang sejarawan. Di dalam novel ini digambarkan ia sedang melakukan riset mengenai penaklukan Andalusia ini langsung di kota Granada. Nah, penjelasan mengenai sejarah oleh penulis sangat detail, juga dikemas sangat detail tetapi juga sangat ringan. Nah, penjelasan latar tempat, nama, dan suasana juga jiwa zamannya didukung oleh penggambaran kota Tangier yang dulu disebut dengan kota Tanja,
kemudian juga menggunakan simbol yaitu simbol neroli oil atau serbuk jeruk, parfum serbuk jeruk yang merupakan ciri khas dari kota Granada. Nah, dari novel ini kemudian penulis tidak hanya menyajikan penguatan mengenai narasi sejarah, tetapi juga memunculkan nilai-nilai moral dari interaksi antar tokoh, seperti jiwa besar, saling tolong-menolong, bagaimana memaksimalkan peran sebagai pemimpin ketika memerankan sebagai Tariq bin Ziyad, dan juga hingga ke toleransi, karena tokoh Daniel ini diceritakan sebagai tokoh seorang non-muslim yang ingin meneliti mengenai sejarah Islam. Nah, kemudian dari gaya penulisan Aryo Muhammad yang lekat memunculkan imajinatif ini tidak menghilangkan atau merubah fakta sejarah yang digambarkannya. Nah, justru imajinatif dan juga sisi romantik yang dimunculkan ini menjadikan pembaca lebih senang untuk menggali sejarahnya lebih dalam, karena nampak lebih ringan untuk dipelajari dan juga lebih menarik. Nah, dari sana kemudian saya merasa bahwa apabila cara penulisan seperti ini digunakan sebagai cara untuk memberikan suatu pembelajaran kepada pelajar, maka bisa jadi ini akan menjadi sebuah solusi untuk memudahkan para pelajar untuk lebih senang lagi mempelajari sejarah. Sebab menurut saya dengan penggambaran tokoh seperti itu, pelajar dapat lebih mengenal bagaimana cara sejarawan bekerja dari mulai mengajukan proposal untuk penelitiannya, kemudian bagaimana ia menggunakan metodologi sejarah. Sehingga sejarah bagi pelajar tidak lagi menjadi paksaan untuk dipelajari, tetapi justru memantik para pelajar untuk ingin tahu dan dengan kesadaran dirinya sendiri, kemudian mencari referensi-referensi yang lainnya. Demikian pemaparan saya mengenai novel Prahara Andalusia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Anies Tirta. Okay, thank you very much, Dita Di Utami, for your presentation. Well, I think before I give the deep comment related to your presentation today, generally, I think we ensure that this subject related to two things. Okay, firstly, as I have mentioned in the last week, that as the student of history education, we should be aware about if we making the title, we should be aware about the period, about the time. Okay. So that's the title of PPT, in which different between you as the history student and others, not as history student. Okay, so title is very important. Secondly, this subject is about the history in one hand and how the literature work narrate about the historical event. So I think it is very important. So please don't analyze this directly to the literacy work, but should be analyzing, should be talking about the history as the real event in the first step, and in the second step we use as enrichment for the understanding about the historical event. Okay, well, I would like to share with you related to my comment. Okay, it is clear for you? Okay. It is clear, my Seratin? Okay. Firstly to Odi, okay? Odi, your title, I think not yet the history title. Why? Firstly, there's no period, no time, okay? Odi, did you listen my voice? Yes. Okay. Secondly, I think your book is not the literary works. Maybe it is the
biography or autobiography. Okay, so the book title Aku dan Cintaku, Teguh Umar, Perang di Jalan. I think it is not literary work, bukan karya sastra. Maybe this is the biography or autobiography book. Because of that, please you should be change your book related to the Aceh War, okay, or Teguh Umar struggle. How the Teguh Umar struggle in one hand, and how the literary work talking about the Teguh Umar struggle. Okay, because I think the book Aku dan Cintaku, Teguh Umar Perang Jalan, it is the historical book, not the literary books. Okay, Odi. So your book is not yet satisfied because this is the not the literary works. It is the real works, the history book. Okay. So please you searching again about the literary work or literature book that's talking about the Teguh Umar struggle in Aceh War. Okay. And okay, this is about your title, and then in your analyzing also not yet clear. So please you should be explaining about the Teguh Umar struggle, about the Aceh War, blah 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 blah, and then how the literature book also talking about the Teguh Umar struggle or Aceh War. Okay, so it is should be clear. If you use this book, I think it is not a historical event based on the literature book, but historical event based on the biography or autobiography book. Okay, because of that, you should be searching again and changing your history book to the literature book. Okay, okay, Adi, and then your reference also should be please using at least 10 sources, whether comes from the books and article for the academic journal. Okay, at least 10 sources. I think it is very important when you make the pool people and sending in the last semester. Okay, do you understand, Adi? Yes, Mister. I have to change my book and my time. Your topic is still Teguh Umar struggle or Aceh War. It is okay, your topic, but the books should be literature book, not the history book. Okay. Okay, Mister. Okay, good. And then secondly, it is also similar. Abdallah Y. Firdaus. Abdallah, your title, it is not yet the history title. Why? Firstly, there's no period, no time. Okay. Menapaki jejak Dauntless di selatan Jawa. Where? and you also should be understand about the history of Governor Herman Willem Dauntless. I think Herman Willem Dauntless made the great highway is not in the southern Java, but in the northern Java, from Anyer in Banten to Panarukan in East Java. It is in northern, not in the southern. Okay, because of that, I think your title also not yet clear, because if we see about the legacy of the highway made by northern Java, it is firstly. Okay, secondly, you not yet clear about the whether this is the factual or fictional. Okay, so I think your book is your literature book is not yet clear, because if we talk about the Dauntless, you should be analyzing or focusing only
the role of Daendels in 1811, I think, to 1808, 1811. Okay, so what Daendels have done and what Daendels' role. Okay, so should be focused in that time, and how the literature book talking about the Daendels' role. So your analysis is there's two abroad. You're talking about the Daedalus, the son of Daedalus. You're talking about the Diponegoro War. You're talking about the Renville Agreement. I think it is not focused. You should focus to Daendels. What his role? What is the legacy? I think maybe it is very important about the highway made in by Daendels from Anyer to Panarukan in early 19th century. Please not talking about the Diponegoro War, the Linggadjati Agreement. I think it is not focused. You should be focused on the critical event related to Herman Willem Daendels' policy action in early 19th century, and then maybe should be searching also the literary work or literature book related to the role and action of Herman Willem Daendels. Okay, Abdullah, do you understand? Should be focused in one critical event. Okay, and then how the literature book talking about the role and position of or policy or legacy of Governor Governor General Herman Willem Daendels. Okay, so not talking about more related to Diponegoro War, related to Renville Agreement. It is not relevant. Okay, I think, and including also the reference should be at least 10 resources, not only from the books, but also from article is in the. Do you understand what? Okay. Okay, so sorry for the trouble of internet because between the Malaysia and Indonesia is different country. Okay, so there's the different internet. How about Hilman? Do you understand what I was talking about? Yes, sir. Okay. Okay, the next. So sorry. Where is the next? Okay, it is clear about my share screen. Well, sir. Hilman, okay, Hilman, your title not yet history title. You diskriminasi masyarakat pada 19 or in explaining. I think it is very important because if the Javanese discrimination, someone said where, when, it is not yet clear. Okay, so I think please should be added with the period, with the time, and
and for analyzing, it is not clear also your title is Javanese discrimination policy for the Dutch government to the Javanese community. But in your analysis, you said about the internal conflict, personal conflict, discrimination. It is not yet clear. You should be focused to how the Dutch colonial government policy toward the discrimination of Javanese community. So your topic is discrimination policy, policy and action of the Dutch colonial government related to the discrimination. You not Mohon maaf Pak, patah-patah. hello, my student. Yes, sir. Okay, okay. I think do you understand, Hilman, what I was talking about? Yes, it's about my So focus should be focused title. about your topic is discrimination. Okay, discrimination from the Dutch colonial government. And then how the Pramudia and Natur literary work talking about the discrimination policy from the Dutch colonial government. Okay, so be focused on that, not talking about the internal conflict, personal conflict, and you not yet focused. Okay, and your reference also should be at least 10 resources comes from book as well as article in the and the last is Dita D. Utami. Okay, Dita. It is also not yet the history title because not clear about the period. The period. Please, you should be ensured that, for example, the Prahara Andalusia, maybe it is in the 8th century or century, whatever. Okay, should be clear about a period. Okay, and then you're analyzing also not yet clear. So firstly, you should be analyzing, should be talking about how Islam entering and spreading to the Spain, to the Andalusia. Not talking about directly about the literature. Okay, so you should be talking about the history of Islam in Andalusia, history of Islam in Spain, maybe the figure, maybe the critical event, and so on and so forth. And then how what is the literacy work talking about also related to the historical event. So please not talking about the gaya penulisan, writing style. No, you should be talking about the historical event related to the Islam in Andalusia. Okay, it is the first step. And then second step, you talking about the how literary work or literature book talking about also related to the historical event of Islam in Andalusia. Okay, Dita, do you understand? Yes, sure. Hello, Thank you, Dita. Okay, so please not talking about the gaya penulisan. You should talking about the historical event, critical event about the Islam in Andalusia. Maybe the figure, maybe the
Jabal Tariq, and so on and so forth. Okay, and in the analysis also you said your title is Prahara Andalusia. Okay, Prahara Andalusia, Andalusia trouble. Okay. Meanwhile, you want about the bin Jihad as the founding fathers of Islamic community in Andalusia. I think if your title is Sahara, it is meaning that Islam entering and spreading to the Spain as the trouble. Okay, so please between the title and your analysis should be relevant. Maybe there's the not Prahara, okay, but it is the blessing, not disguise, okay. So because of that, I think it is very important for you. Firstly, should be analyzing, should be talking about the historical event, how Islam entering, spreading to the Spain, to the Andalusia, maybe by analyzing also the position, the role, the figure of Tariq bin Ziyad, and how the response of Spain community to the new religion in this context, Islam. And secondly, how the literature work, literature book, talking about also about the history of Islam in Spain, Islam in Andalusia. So please not talking about the writing style. Is the historical event, okay, historical fact in the Andalusia. Okay, Dita, and your reference, they ask the more sources, it is good, but please should be added at least 10 sources, okay, comes from the books and also from article of the academic journal, okay. If you smile, meaning you understand what I was talking about, okay. Yeah, thank you so much. Okay, I think that's my comment, my criticize, my suggestion, my recommendation to the student presentation, and for the student who didn't present the PowerPointers today, please you make the brief comment, and your brief comment is in responding to one of the student presenters. So not all student presenters should be making the brief comment, just one of the student presentation. And please ensure also, and your brief comment should be sent to the WhatsApp group until I don't know about the time of it. Thank you very much for your attending and for your content. Inshallah, we will meet again in the next week with different topic. And let's ending our lecture today by reciting together also Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Please, other student also the two things important. Firstly, when you match the title, should be ensure that this is the history title. What is history title? Should be available about the time, about the period, and so on and so forth. Okay. And secondly, about this subject, firstly, you should be talking about the historical event in one hand, and then the next is how the literary book, his literature work, talking about the historical event. I think this is the core business of our subject, sastra dalam pembelajaran sejarah. Okay, so I think it is very important, or sastra dalam pengkajian sejarah. Thank you very much, and see you next in the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.